Tapi yang penting mudah-mudahan menghadapi Ramadan ini pertama siapkan fisik kita, semoga sehat, gitu ya, makanan sehat, olahraga yang suka olahraga, kemudian hati kita juga sehat. Ini penting hati juga, karena hati sebagai pusatnya atau mesinnya. Ya. Jadi kalau hatinya sehat, jiwa raganya juga sehat. Hatinya suci, maka perbuatan fisiknya juga suci. Maka kata Nabi, ingatlah di tubuh manusia itu ada yang paling berharga, ya, yang menyebabkan kita sehat tidak sehat, gitu. Ingat, itulah hati. Ya, oleh karena itu, ala wahyal qalb, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sucikan dari sifat-sifat kotor, iri, dengki, takabur, gitu ya. Kemudian kesiapan ilmu. Ilmu ini penting karena semua ibadah dalam agama harus perspektif ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Setiap wa kullu man, orang yang beribadah itu tidak dengan ilmunya, mardudatun la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Puasa, bagaimana puasa yang baik? Berarti memenuhi syarat dan rukun. Kita tidak bicara syarat rukun secara detail ya. Syaratnya, rukunnya gitu. Kita harus melaksanakan, termasuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Juga menahan dari hawa nafsu, segala hawa nafsu. Maka panca indera harus kita jaga juga, harus dipuasakan juga, mata kita, telinga kita, apalagi kaki kita, tangan kita ya. Sehingga ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya, pahalanya. Al-kidbu yang pertama bohong. Puasa diiringin bohong maka pahalanya 0. Al-ghibah ngomongin orang, hilang pahalanya. Kemudian namimah, fitnah, kemudian sumpah palsu, kemudian wan nadhar bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat. Maka dijaga 5 hal ini supaya pahala puasanya tidak gugur. Karena kata Nabi, banyak orang berpuasa tapi cuma merasakan lapar dan haus. Kenapa? Ya karena tidak menjaga 5 tadi. Ya, tidak menjaga dari bohong, tidak menjaga dari ghibah, fitnah, adu domba, sumpah palsu, melihat dengan pandangan syahwat. Nah, kita ingin meningkat setiap bertemu dengan Ramadan lebih baik lagi dari yang dulu. Karena kita kan komitmen doa kita, ya Allah berkahi umur kami di bulan Rajab, Syaban, kembalikan kami bertemu dengan Ramadan setiap tahun, dan doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bahkan berlalunya Ramadan kita doa lagi, mudah-mudahan Ramadan depan berjumpa kembali. Nah, itu kan harapan kita seperti itu. Ini sesuai dengan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu itu 6 bulan sebelumnya berdoa agar diberkahi bertemu dengan Ramadan. Setelah Ramadan berdoa lagi untuk 6 bulan berikutnya supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan. Itulah jejak soleh para ulama terdahulu. Kenapa sih seperti itu Bu Ayuna? Para ulama termasuk kita. Karena ada hal-hal yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Artinya keistimewaan bulan Ramadan tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Pertama, puasa itu menghapus dosa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang berpuasa ikhlas semata-mata karena Allah, dosanya diampuni 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Wa man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan tuh Bu, taraweh ya, salat sunnah taraweh, atau juga ada yang memanakan qiyam Ramadan itu adalah segala bentuk kegiatan yang mengangkat dan bermartabat dan memberikan nilai positif kepada kita. Itu juga qiyam Ramadan. Artinya melaksanakan sejumlah amal-amal di bulan Ramadan yang positif. Misalnya apa? I'tikaf. I'tikaf kan sunnah ya.
tapi menjadi nilai. Kemudian tadarus Al-Quran, kemudian takjil bersama, kemudian menghadiri pengajian-pengajian, kemudian meningkatlah infak sedekah kita di bulan Ramadan. Itu juga termasuk bagian daripada qiyam Ramadan. Maka yang ingin berhasil dengan Ramadannya, laksanakan qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu sholat sunnah tarawehnya, tadarusnya, i'tikafnya, zakat, infak, sedekahnya, tadarusnya. Bahkan di 10 terakhir Ramadan kita meningkat juga i'tikafnya. Itu termasuk qiyam Ramadan. Nah, insya Allah ghufiralhu ma taqaddama min dambi. Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya wajar kalau Allah menghadiahkan surga. Kenapa? Karena dosanya diampuni, kehilafannya diampuni, sucilah dia, maka keluar dari Ramadan tuh kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Ya, orang yang berpuasa itu akan kembali fitrah. Fitrah itu apa? Suci, bersih. Maka ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini yang benar dari Nabi, ini bacaannya katanya. Ya boleh aja. Yang dari Nabi apa, Bu? Taqabbalallahu kan? Jangan pakai mohon maaf lahir dan batin. Ya itu kan di Indonesia kan lah, disesuaikan konteksnya itu. Pada intinya kita bahagia keluar dari Ramadan. Tapi sebetulnya bahagia itu diiringi juga dengan kekhawatiran takut Ramadan tahun depan gak bertemu lagi. Itulah orang yang beriman selalu merindukan Allah. Sehingga seandainya Allah mengizinkan kepada kita, kata orang-orang soleh terdahulu, 11 bulan tuh mending Ramadan kabeh. Iya, nyari zakat gampang, nyari sedekah gampang, nyari infak gampang, nggak ada sahur bersama itu di jam 3, anak, ibu, bapak, cucu, mantu ngariung, nggak ada di luar Ramadan, susah. Susah nyari orang buka bersama di masjid dengan keikhlasan, susah di luar Ramadan. Ya, orang mau marah mikir-mikir lagi puasa. Ya, lihat TV yang rada boletak, oh iya lagi puasa, nggak dilihat jadinya gitu kan. Ada orang ngajak tiba, oh iya saya lagi puasa. Jadi kesadaran tuh meningkat untuk hal yang positif. Nah, kalau di luar Ramadan kan gitu. Kadang-kadang lupa gitu. Berantemnya beneran gitu. Ntar Ramadan tahun depan salaman gitu. Jadi Ramadan luar biasa. Yang kedua, karena Allah akan menjanjikan kepada kita sebagai orang yang muttaqin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita akan dijadikan oleh Allah orang yang derajatnya takwa dengan puasa. Saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang yang takwa, yang menahan hawa nafsunya, yang menahan marahnya, yang berimpak dalam lapang ataupun sempit, kemudian pemaaf kepada sesama. Makanya orang tua kita dulu memperkasai, Bu, sebelum Ramadan itu ada istilah nadran. Ya, karena kita menyadari tidak hanya dengan orang yang hidup kesadaran ini, tapi juga terhadap keluarga kita yang sudah wafat. Sementara orang katanya nggak ada dari nabinya, nggak apa-apa. Ya, nggak mungkin dicontohkan semua oleh nabi. Kalau dicontohkan oleh semua nabi dan menjadi sunnah, yakin tidak bisa ikut kita. Yang ada aja baru paro-paroan. Mas Dodi baru janggotnya sunnahnya. Ya, Haji Jejen istiqomah dengan tahajudnya. Sama-sama sunnah, jenggot, tahajud. Tapi ada juga orang yang kuat di duhanya, gitu kan? Ada juga orang yang kuat di menyantuni yatimnya. Ada juga yang kuat di puasa Senin, Kemisnya. Jadi dari semua sunnah yang ada sekarang itu, saya yakin tidak semua orang bisa melakukan. Ya, karena Nabi sudah memberikan penjelasan. Tahajud bagi saya wajib. Tuh, tahajud bagi Nabi itu wajib. Tahajudnya Nabi berapa? 11. Tarawihnya Nabi berapa? 11. Tapi 11-nya Nabi tidak hanya di Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi Nabi itu 11 itu sepanjang
ayat. Maka Nabi mencontohkan tarawih itu cuma 3 malam aja di masjid. Malam keempat nggak ada. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Khawatir menjadi berat untuk umat. Jadi Nabi tarawihnya cuma 3 malam. Barulah pada periode Umar bin Khattab ditamatkan sepanjang malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan bukan terus-terusan di masjid, rakaatnya juga ditambah. Jadi 23 sama witir. Jadi zaman Sayyidina Umar 23 rakaat. Kalau ibu puasa di Mekah, di Madinah, di Mekah itu 20 juga, Bu. Tapi kembali kepada jamaah ada yang 8, ada yang sampai 20 ya. Ada yang kelelahan tidur dulu, kadang-kadang ada yang capek keliling di Grand Jam-Jam dulu, gitu, tawaf di Ka'bah, juga tawaf di Grand Jam-Jam. Itu di Mekah sekarang. Jadi dibebaskan. Kemarin waktu Covid malah artinya tidak diberatkan ya. Mau 8 silakan. Nah, jadi masalah jumlah tarawih itu adalah jumlah tahyir. Mana aja yang mau. Kata guru saya 2 rakaat juga sah. Tuh. Bahkan ada lagi yang malas, ada dosa, gak tarawih juga nggak apa-apa. Ya juga sih. Orang sunnah kok, cuma dia tidak menegakkan qiyam Ramadannya, sayang gitu. Jadi tarawih itu silakan aja. Bahkan ada saya kalau Ramadan itu komplit, yang 20 ada, yang 11 ada, yang 4 disatuin aja, yang nggak ada tahiyat awal tuh, saya juga ngimamin. Saya layanin aja, bukan karena amplopnya. Dari semua jumlah rakaat saya mendapat amplop, nggak rugi. Tapi bukan itunya. Artinya saya melaksanakan yang 4, yang 22 10, yang 22 sampai 20, melaksanakan semua. Ya. Oleh karena itu sekarang ini tidak lagi berdebat dengan masalah itu. Bahkan kita juga menganjurkan jangan berdebat lagi lah masalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kita melakukan. Kenapa? Karena ternyata NU sama Muhammadiyah pun melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi di tarawih itu. Di Nabi setelah tarawih nggak ada ceramah. Di Muhammadiyah dianjurkan sekali. Persis juga sama. Di NU malah ada solu sunatat tarawih jami'atur rahimah. Di zaman Nabi itu ya oke. Nggak ada di zaman Nabi gitu-gituan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nukahiji khalifah Kanjeng Nabi Abu Bakar gitu. Nggak ada dari nabinya semua. Jadi ceramah di tarawih nggak ada, sholawatan di tarawih nggak ada. NU Muhammadiyah sama-sama melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dulu sampai berantem-beranteman, padahal sama-sama tidak ada contoh dari Nabi. Yang benar yang mana Ustaz? Dua-duanya benar. Yang ada sholawat, yang ada ceramah, yang tarawih doang. Yang salah mana? Yang berantem. Yang tarawihnya nyolokin pantat orang kan, kalau di kampung mah baru dak tarawih ditoong dibetot sarung nata nu kitu nu salama. Ai di Jakarta kumaha? Bukan itu dari rumah kayak kan tarawih, ai sampai masjid di pinggir masjid sama tukang bakso. Kalau di Prongkong di kuburan. Nah, itu yang salama. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi, silakan aja. Kalau Ustaz Rahmat yang mana? Saya masih yang 20. Tapi kadang juga kalau masjidnya 8, saya ngikut 8. Gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi yang gitu-gituannya Pak ya. Jadi ini hal yang perlu kita bekali untuk memastikan Ramadan. Yang terpenting bahwa ahli kubur juga menanti kebaikan kita. Kenapa? Kata Gus Baha, ketika kita mati, yang mati itu jasad apa ruh? Jasad. Ruhnya hidup Pak? Hidup. Betul ya? Dan masuk dan. Jadi yang mati itu jasad. Maka roh itu masih melihat ke kita. Maka roh itu masih menerima kebaikan dari kita. Maka doa untuk ahli kubur yang udah meninggal, rohnya nerima, Bu. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Maka disinilah Nabi ada badal haji, ada badal umroh, ada kurban untuk orang meninggal, ada wakaf Quran di atas namakan almarhum. Ibu mau bantu pembangunan MDA lantai 2 sekarang lagi dimulai, insya Allah BSI mau ngasih sumbangan Bu 250 juta titik. Ini contoh saya udah ngajuin. Insya Allah nanti Pak Dadan ngobrol sama Ibu ya. Tuh Bu, Masya Allah, infak untuk atas nama almarhum atau almarhumah Ustaz, bukan ke saya aja, di mana silakan. Tapi atas namakan jadi kenapa ruh tahu nerima? Jasad yang nggak nerima mah, karena udah mati, bener-bener mati. Oleh karena itu perbaiki hubungan kita dengan orang yang sudah
tiada. Dengan cara apa? Orang tua dulu nadran. Kalau di Jawa, kalau di Garut jarah, kalau di Betawi nyekar. Loh, gak ada dari nabinya. Ya, mau gak ada dari nabinya. Kalau gak ada, kira-kira menjarahi orang tua bagus gak, Bu? Bagus. Nabi jarahin orang tua gak? Nabi itu menjarahi ibunya ke Abwa. Jarah Nabi juga. Nabi juga jarah ke Baki. Nabi juga jarah ke Uhud. Bahkan sebelum meninggalnya Rasulullah tetap istiqomah jarah ke suhada Uhud. Jadi jarah itu ada contohnya. Masalah sikon dan itunya tentunya beda lah sama Nabi ya. Nabi juga, kenapa ya Rasulullah puasa? Karena aku dilahirkan hari Senin. Jadi itulah cikal bakalnya mabruk, alfa, mabruk, atau ulang tahun. Nabi juga ingat hari Senin. Lah kita kan hari Kamis. Karena Senin Kamis sekarang menjadi sunnah untuk berpuasa. Nah, saya pribadi, MDA, kakak saya, ada Kang Dadan, Umi Ida, ada Pak Indra, ada Nung, ada Wasil, ya, semua tim MDA Pusat. Mohon maaf lahir batin, mohon dibukakan pintu maaf dengan sehubungan datangnya bulan Ramadan. Demikian, kita kembali ke Ajejen karena Ustadz Dadan sudah hadir. Tapi Ajejen ke Ibu dulu sebentar masalah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Kang Dayat dan Abah atas tausiah untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Ustaz Dadan memberikan tausiah untuk kita semua, saya persilahkan dulu kepada lupa dia lupa. BSM. BSM lagi BSI. BSI ya. BSI juga kan? Iya, sekarang udah jadi Bank Syariah. Satu Bank Syariah. Jangan pakai BNI, BSI aja katanya. Saya diprotes tadi juga. Iya. Monggo Ibu. Bank Syariah Indonesia untuk Pak Asraf, memaparkan materi. Belum. Silakan. Ada? Saya Boleh. Udah WA ke kita mau datang. Bebas aja. dulu Bapak Ibu ya. Iya. Maksudnya sekarang baca juga. Iya. Dan ntar ngobrol ya. Iya. Sini tak? Biar kanan kiri nyebar suara. Cie. Coba Bu, pembagian buat biar umroh Bu. Ayo. Amin. Yang baca itu bisa Yang umroh. baca itu bisa umroh. Umrohnya bulan Agustus. Agustus minggu 3, 4. Minggu 3 atau 4. Bu, sekalian sampai di itu dicicipin. Mangga. Sok. Mangga. Bismillah ya. Alhamdulillah ya Kang. Bismillah. Mangga. Sekno. Bu, ada korma sekali, Bu. Silakan. Pak, ada korma, Pak. Iya. Kemarin lihat di foto yang begitu tuh, yang adik. Yang rutab. Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Merin Kalikiani, panggilannya Merin dari Bank Syariah Indonesia, KCP Pangkalan Jati 2, yang tempatnya di Arah Lampiri sebelum warung nasi Ampera. Sekarang Oh iya. izin menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu, sekarang kan untuk Bank Syariah Indonesia ini adalah gabungan dari 3 bank ya. Yang sebelumnya Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Sekarang semuanya sudah digabung jadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia. Jadi semuanya udah digabung seperti itu. Kalau boleh izin tahu Bapak Ibu, semuanya sudah menggunakan rekening tabungan haji BNI atau belum? Sudah. Mayoritas sudah. Sudah ya Bapak ya. saya udah BNI. PBSI mah bulu tangkis. PBSI bulu tangkis.
kemarin di DSI Cengkareng. Iya, iya. Dalamnya nih, lihat. Tadi Ini sempat dalamnya. Sebelumnya untuk produk tabungan BSI salah satunya ada tabungan haji, di mana untuk tabungan haji ini kegunaannya untuk menabung persiapan haji ataupun umroh. Sebenarnya untuk tabungan haji ini Bapak Ibu, jikalau memang tidak jadi umroh atau misalnya haji mau digunakan untuk dana kebutuhan lainnya, itu sebenarnya bisa. Jadi tabungan haji ini sifatnya tidak terlalu mengunci ya, tabungan itu tidak diikat. Jadi kalau saja keperluan yang lebih penting itu boleh dicairkan, atau misalnya pencairan di bank terdekat biasanya. Jadi tidak perlu khawatir, untuk tabungan haji ini bukan hanya untuk menabung haji saja, karena kan Bapak Ibu semuanya kebanyakan orang menilai tabungan haji untuk haji saja nih sama umroh, jadi banyak yang enggan untuk membuka tabungan haji ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau tabungan haji dan umroh BSI ini itu relatif untuk menabung apa saja bisa gitu. Jadi untuk pencairan juga bisa Fleksibel gitu ya. yang fleksibel, jadi tidak khusus untuk haji atau umroh pun, kalau misalnya ada keperluan lain itu bisa. Cuma namanya kartu Indonesia Iya, atau umroh. benar. Nanti untuk pencairannya bisa di BSI terdekat mana saja, cukup datang ke CS membawa buku tabungan dan KTP, lalu nanti CS akan mengarahkan ke teller untuk pencairannya. Mau dicairkan semua bisa, mau dicairkan setengah juga bisa, disisakan di tabungan haji. Nah, untuk tabungan haji ini setorannya minimal itu 100.000 untuk tabungan haji, dan untuk tabungan haji ini ada fasilitas yaitu auto debit. Jadi misalnya untuk Bapak Ibu nih yang udah setoran awal haji tapi masih menunggu keberangkatannya 10 tahun